Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Nufidayah. Saya akan mempresentasikan makalah seminar literatur yang berjudul Preparasi dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Limbah Cangkang Jengkol Pitescellarium ciriga. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab 3 ini akan dibahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, preparasi karbon aktif cangkang jengkol. Yang kedua, variasi karbonisasi suhu. Yang ketiga, variasi reagen aktif. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu preparasi karbon aktif cangkang jengkol. Pada preparasi karbon aktif dan cangkang jengkol ini dilakukan dua tahap, yaitu tahap karbonisasi dan tahap aktivasi. Sampai cangkang jengkol yang disiapkan dilakukan proses penyucian, di mana penyucian ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang terdapat pada sampel. Setelah dicuci sampai dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering sebelum proses pirolisis. Hal ini agar tungku tidak terlalu banyak mengeluarkan asap selama proses pirolisis. Yang kedua, variasi karbonisasi suhu. Tahap karbonisasi adalah tahapan mengubah cangkang jengkol menjadi arang. Sampel cangkang jengkol dibakar di dalam tanur dengan variasi suhu 300 derajat Celcius karbon A, 330 derajat Celcius karbon B, dan 350 derajat Celcius karbon C. Yang pertama, analisis air. Pada gambar menunjukkan kadar air karbon dari proses pirolisis pada variasi suhu 300 derajat Celcius, 330 derajat Celcius, dan 350 derajat Celcius. Berdasarkan grafik diketahui kadar air pada suhu karbonisasi 300 derajat Celcius lebih tinggi daripada 330 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius, yaitu sebesar 9,13%. Sedangkan pada suhu 330 derajat Celcius kadar air terdapat 2,29%, dan pada 350 derajat Celcius adalah 4,70%. Semakin rendah suhu karbonisasi, semakin tinggi kadar airnya. Nilai kadar air di atas masih termasuk dalam rentang SNI. Menurut SNI, nilai kadar air untuk karbon aktif minimal 15%. Selanjutnya, kadar abu. Pada grafik ditunjukkan bahwa pada suhu 300 derajat Celcius memiliki kadar abu terendah sebesar 7,157%. Kemudian pada suhu karbonisasi 330 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius kadar abu meningkat. Pada suhu 330 adalah 10,64% kadar abu, dan pada 350 derajat Celcius adalah 13,87% kadar abu. Semakin tinggi suhu karbonisasi, maka semakin besar kadar abu yang dihasilkan. Jika suhu terlalu tinggi, karbon akan berubah menjadi abu. Selanjutnya, kadar uap. Analisis kadar uap ini berfungsi untuk mengetahui jumlah zat atau senyawa yang belum menguap setelah proses karbonisasi. Pada gambar ditunjukkan bahwa pada suhu 300 derajat Celcius ditemukan kandungan uap sebesar 14,46%, pada suhu 330 derajat Celcius sebesar 13,09%, dan pada suhu 350 derajat Celcius sebesar 60,67% kadar uap. Pada grafik ini disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu karbonisasi, maka semakin banyak zat volatil yang akan menguap. Selanjutnya, analisis kandungan karbon terikat. Pada grafik ditunjukkan bahwa
pada variasi temperatur karbonisasi 300 derajat Celcius, 330 derajat Celcius, dan 350 derajat Celcius. Pada suhu 300 derajat Celcius ditemukan kandungan karbon terikat sebesar 78,28%, pada 330 derajat Celcius sebesar 76,27%, dan pada suhu 350 derajat Celcius sebesar 24,45%. Pada suhu 300 memiliki kandungan karbon terikat yang tertinggi. Semakin tinggi suhu karbonisasi, semakin rendah kandungan karbon terikat yang dihasilkan. Berdasarkan pengujian kadar air, kadar uap, kadar abu, dan kadar karbon terikat pada variasi suhu karbonisasi 300 derajat Celcius, 350 derajat Celcius, dan 350 derajat Celcius, dapat disimpulkan bahwa suhu karbonisasi cangkang jengkol yang optimal adalah 300 derajat Celcius pada karbon A, dengan kadar air 9,13%, kadar abu 7,157%, kadar uap 14,56%, dan kadar karbon terikat 78,28%. Yang ketiga, variasi reagen aktif. Tahap ini adalah tahap aktivasi, yaitu perubahan karbon menjadi karbon aktif. Karbon hasil pirolisis direndam dengan berbagai reaksi aktif, yaitu KOH, ZnCl2, dan HCl selama 24 jam dengan konsentrasi masing-masing 4 normal. Yang pertama, kadar air. Pada grafik menunjukkan perubahan grafis signifikan antara karbon tanpa aktivasi dan setelah aktivasi. Karbon tanpa aktivasi memiliki kadar air tertinggi sebesar 9,13%, dan karbon aktif dengan larutan aktivator ACl memiliki kadar air terendah sebesar 1,72%. Menurut SNI, nilai kadar air karbon tanpa aktivasi dan setelah aktivasi diperoleh maksimal 15%. Selanjutnya, kadar abu. Pada grafik menunjukkan perubahan signifikan setelah aktivasi dengan reagen aktif HCl. Karbon tanpa aktivasi memiliki kadar abu sebesar 7,157%, sedangkan setelah aktivasi dengan menggunakan larutan ACl4 normal, kadar abu menjadi 0,39%. Pada grafik terlihat bahwa kadar abu karbon aktif dengan reaksi pengaktif KOH lebih tinggi, yaitu 34,69%. Di grafik ini disimpulkan bahwa KOH tidak sesuai sebagai reagen aktif cangkang jengkol dan reagen aktif yang baik untuk mengaktifkan cangkang jengkol, yaitu HCl, karena memiliki kadar abu yang rendah. Ini analisis kadar uap, di mana pada grafik menunjukkan kandungan uap karbon tanpa aktivasi dan setelah aktivasi. Kandungan uap dengan reaksi reaktivasi KOH paling tinggi, yaitu 23,04%. Dan dapat disimpulkan bahwa KOH tidak sesuai dengan reagen aktif cangkang jengkol dan reagen aktif yang baik untuk aktivasi cangkang jengkol, yaitu larutan HCl, karena memiliki kadar uap yang rendah sebesar 10,78%. Selanjutnya, kandungan karbon terikat. Pada grafik menunjukkan hasil uji kadar karbon terikat terhadap variasi reaksi aktif. Karbon aktif dengan reaksi aktif HCl memiliki kandungan karbon terikat sebesar 88,83%, sedangkan KOH memiliki kandungan karbon terikat terendah sebesar 42,27% dan tidak termasuk dalam rentang SNI. Berdasarkan SNI 0637301995, karbon terikat kandungan karbon aktif setidaknya 65%. Dapat disimpulkan bahwa KOH tidak dapat digunakan sebagai larutan aktivator untuk aktivasi karbon aktif dari cangkang jengkol. Terakhir, kesimpulan, karbon aktif dapat dibuat dari limbah biomasa cangkang jengkol. Suhu pirolisis yang optimal untuk karbonisasi
kulit jengkol adalah 300 derajat Celcius selama 1 jam dan reaksi aktif yang optimal untuk aktivasi karbon aktif dari cangkang jengkol adalah HCl4 normal. Karbon aktif dari cangkang jengkol memenuhi syarat mutu karbon aktif berdasarkan SNI 063730/1995, di mana kadar air 1,72%, kadar abu 0,39%, kadar uap 10,78%, dan kadar karbon terikat sebesar 88,83%. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.